Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Pokoknya tak doakan semoga kawan-kawan lancar selalu segala urusan, amin. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas kasus di Taiwan dan juga tentang Mbak Indonesia, teman kita yang kerja lama banget, kemudian majikannya atau anak dari majikan yang ia jaga tiba-tiba berubah jadi singa. Jadi silakan kawan-kawan disimak videonya sambil menemani kawan-kawan yang lagi masak, sambil menemani kawan-kawan yang saat ini mau makan. Dan ini adalah pembahasannya kawan-kawan. Yang pertama mengenai video ini. Video depan tadi adalah Mbak Indonesia yang konon katanya baru diputus oleh pacarnya atau masih. Nah, ketika mbaknya ini diputus oleh masnya, ditinggalkan oleh masnya, akhirnya dia kalap mau bundir tadi di rel kereta, berharap rel kereta ini datang, tapi setelah ditunggu nggak datang-datang, sampai petugas lah yang datang untuk menjemput Mbak E. Tapi yang lucu, kenapa petugas itu tidak sigap sekali untuk menolong mbaknya? Ini yang membuat saya agak lucu juga ya melihat video depan tadi. Nah, biasanya kalau di Hong Kong, kalau ada orang melakukan seperti itu, petugas cepat-cepat turun kemudian cepat-cepat menyelamatkan mbaknya tanpa menunggu lama atau bantuan yang lain, karena di situ ada petugas MTR yang bisa memasuki area terlarang pun termasuk memasuki rel kereta api kan kawan. Oke, di dalam kasus ini terjadinya di Taiwan, daerah Tainan, masalah putus karo pacare wegah. Tapi kalau di posisi seperti ini cuman mau menyarankan buat kawan-kawan semuanya, ingat, laki-laki itu jangan dikejar, karena semakin Anda mengejar laki-laki, maka laki-laki itu akan gede kepalanya dan semakin dia akan menjauh. Intinya kalau laki-laki Anda sudah tidak mau, maka hal yang patut Anda lakukan adalah membiarkan laki-laki itu untuk berpikir, membiarkan laki-laki Anda itu untuk pokoknya biarkan dia bersenang-senang dulu. Nanti kalau dia sudah capek, dia pasti akan kembali. Tapi dengan satu syarat, dia bukan suamimu, tapi dia hanyalah pacar kamu. Beda kalau statusnya Anda suami istri. Tapi lagi-lagi cuman saya sarankan jangan melakukan tindakan bodoh seperti Mbak tadi. Bukannya mate, tapi kena denda oleh MTR, karena di dalam MTR Taiwan ini pun juga nggak jauh beda dengan MTR di Hong Kong. Pasti ada aturan-aturan hukum yang harus ditaati oleh penumpang seperti mbak yang bundir tadi. Nah, sedangkan di Hong Kong sendiri itu ada aturannya, ketika Anda melanggar hukum tentang kereta apian di negara Hong Kong, maka denda penjara. Karena sekali lagi, tidak diperbolehkan seseorang siapapun itu bertingkah laku di dalam kereta atau di luar area kereta seperti di rel kereta api, sehingga ini menimbulkan gangguan pada penumpang lain. Nah, di dalam posisi mbaknya itu bisa menghalangi kereta api yang lain sehingga berhenti dan akhirnya penumpang lain pun tidak nyaman. Ini bisa dituntut secara hukum kan kawan, karena memang ada aturannya. Pertama adalah tidak diperbolehkan masuk area terlarang di dalam MTR kecuali petugas MTR. Jika ada yang melanggar, berarti telah melanggar ketentuan rumah tangga kereta apian
Dan ini kena pasal 28 bab 556B, penjara selama setengah tahun dan dendanya 5.000 dolar Hongkong. Masih mau main-main di dalam MTR? Lek butuh menggunakan MTR, naik MTR seperlunya, nggak usah kayak mbak-mbak Indonesia tadi yang sampai seperti itu. Lagi-lagi lek Anda melakukan hal ceroboh itu, ingatlah kawan-kawan, kalau yang Anda lakukan ini merusak masa depan mbak-mbak lainnya yang bekerja di Taiwan sana. Sama seperti di Hong Kong, kalau Anda melakukan hal yang tak patut di negara Hong Kong dan kemudian sampai masuk berita, berarti Anda ini juga merusak nama baik atau masa depan mbak-mbak TKW Hong Kong. Jadi silakan dicerna kembali ucapan saya. Oke, kita beralih ke kasus yang kedua. Jadi ceritanya ada mbak Indonesia bekerja di majikan terakhir ini hampir 5 tahun kan kawan. Dan mbak Eki pertama kali nasibe kerjone kono itu enak, cuman jaga mbah kui tidur selalu di ranjangnya karena mbahnya itu tidak bisa bangun ya, jadi minta dibangunkan, minta diberdirikan, artinya tiduran aja, tidak kemana-mana. Kalaupun kemana-mana pasti naik kursi roda. Pokoknya intinya mbak itu lumayan susah-susah enak kan kawan. Ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahunan, mendekati 5 tahun kan kawan. Ini kan meh dapat long service kan. Syaratnya long service itu kerja 5 tahun di majikan yang sama, kemudian dia tidak memutuskan kontrak, berkelakuan baik, maka dia dapatlah long service. Nah, hampir 5 tahun tiba-tiba anaknya bayi yang pertama perempuan ikui sing biasane datang ke tempat bayi cuman di bawah flat. Kadangkala kalaupun masuk di rumah bayi cuman kasih makanan, cuman kasih uang doang, si anak yang pertama iki mulai sering banget ke situ dan kemudian sering banget duduk-duduk di situ, mulai lama kan kawan. Yang biasanya cuma 10 menit, 5 menit, sekarang sampai 2 jaman. Oke, mbaknya tidak menjadi soal karena kalau cuma duduk-duduk doang. Tetapi si nenek sihir ini mulai hoyincim. Pokoknya apa-apa salah, apa-apa dilihat, apa-apa ditulit, pokoknya mulai agak resek kan kawan. Jadi mbaknya ini banyak komplainan. Oke, itu mending, cuman dikasih tahu, oh ini kotor, kamu bersihkan ini, oh mbahnya harus ini, oh harus rapi, oh mbahnya harus pakai baju ini, oh pakai sampo harusnya gini. Itu mendingan kawan. Tetapi yang bikin Mbak E kesel ini adalah ketika dengan sengaja tapi pura-pura anak Mbak E yang tua iki memberikan makanan kepada Mbak ini, makanan yang membuat mencret Mbak E. Jadi mbak jagaan dia itu sering mencret karena diberi makanan oleh anak perempuan yang pertama. Dan sehari mencretnya itu sampai 4 kali kan kawan, karena makanan yang dikasih oleh anaknya. Jadi selain dia bersih-bersih semuanya tempat mbak itu, nah mbak Eki juga sibuk sekali membersihkan tai si mbak kui. Bahkan ketika tainya banyak, secara otomatis kan tidak hanya membersihkan pantat mbak tapi juga ranjang-ranjang mbak yang kena tai tadi. Karena kadangkala sampai bonjrot-bonjrot itu kan kawan. Nah, hasil mbaknya itu geram. Nah, ketika geram itulah akhirnya mbaknya ini mulai melawan sama si anak mbak itu kan kawan, karena mulai inci, mulai resek tadi, dengan sengaja memberikan makanan yang jelas-jelas itu tidak bisa diterima oleh perut mbak kan kawan. Nah, itu jeleknya majikan dia. Oke, tidak hanya itu saja kan kawan. Ini
yang dilakukan oleh anak majikan yang tua itu mulai tidak hanya ngerjain, tidak hanya membuat Mbak E mencret, tapi memang dengan sengaja mengambil video untuk disebarkan ke sosial media, diperlihatkan bahwa oh Cece kiku loh pokoknya cerewet banget, gak mau ngerjain ini itu. Bahkan Mbak E mencret pun ini juga marah. Jadi intinya semuanya dilimpahkan, semua disalahkan kepada si Mbak Indonesia itu kan kawan. Nah kawan-kawan, di dalam kasus seperti ini adakah kawan-kawan semuanya, teman-teman kawan semuanya, atau bahkan Anda sendiri nih dengan sengaja majikan tuh mulai hoyinci, mulai cerewet mendekati Anda mendapatkan long service? Pertama, ketika Anda memutuskan atau Anda menyerah kalah, maka Anda tidak dapat long service karena Anda yang memutuskan kontrak kerja. Itu harapan mereka. Apakah ada majikan model seperti ini? Silahkan komentarkan kawan. Jadi menurut Mbak E, anak majikan yang tua ini memang dengan sengaja mencari gara-gara agar mbaknya itu memutuskan kontrak kerja, kemudian tidak mendapatkan long service. Karena mau mendapatkan long service yaitu bekerja selama 5 tahun lebih kan kawan. Oke. Di dalam kasus seperti ini kita banyak menjumpai, dan semoga dengan adanya pembahasan ini sabar, lanjutkan kerja Anda. Siapa yang menang? Anak majikan Anda atau anak jagaan Anda, atau Anda yang bakal kalah. Jadi silakan bersabar jika mampu, jika tidak bersabar keluarlah. Lebih baik seperti itu daripada Anda tersiksa batinnya. Semoga dengan penjelasan ini, pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.